Anda kembali bersama saya Syarifah Rahma dalam Road to CMS Indonesia Awards 2025 Best Insurance yang bertajuk asuransi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Chief Agency Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia atau Allianz Life Indonesia, Bapak Himawan Purnama. Selamat siang, Pak Himawan, apa kabar? Selamat siang, Syarifah, kabar baik semuanya. Terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia dan selamat ya tentunya atas penghargaan yang diberikan kepada Allianz Terima Life kasih lagi. Indonesia dan mungkin kita akan berbincang ya berkaitan dengan kondisi sebetulnya khususnya mungkin spesifik untuk industri asuransi life insurance begitu ya. Seperti apa sebetulnya Anda melihat dinamika ekonomi saat ini berpengaruh kepada bisnis asuransi jiwa? Oke, jadi kalau kita melihat dengan dinamika ekonomi yang ada saat ini, pastinya karena di Allianz ini kita punya cukup banyak jalur distribusi juga ya, dan itu memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam juga. Jadi dari kondisi ekonomi yang ada, kita melihat ya kita punya produk-produk yang dikaitkan dengan investasi, pastinya itu juga akan mempengaruhi kepada apa yang nasabah pilih untuk investasinya. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa kalau pasar untuk produk yang dikaitkan dengan proteksi, jadi produk yang untuk proteksi asuransi jiwanya, itu adalah fondasi dasar gitu kan. Jadi selama masih ada manusia yang dilahirkan, sakit, meninggal, nah itu kebutuhannya akan terus ada, terlepas daripada kondisi atau perubahan kebijakan ekonomi gitu kan. Dan itu yang banyak sekarang kita juga fokuskan, karena bahkan untuk bagian proteksinya kita melihat masih cukup banyak masyarakat Indonesia yang belum punya proteksi yang memadai. Ya. Itu sih. Jadi kita fokus pada inovasi untuk memberikan proteksi yang cukup lengkap lah buat seluruh masyarakat Indonesia. Oke, baik. Dan ketika kita melihat ya mungkin keseluruhan begitu yang menjadi tantangan utama ini kan masih berkaitan dengan literasi, kemudian juga inklusi begitu ya, seperti apa penetrasi dari asuransi ini betul-betul diterima oleh masyarakat begitu ya, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang menjadi menjadi nasabah begitu untuk polis asuransi. Nah, di satu sisi ini juga kan sebetulnya bisa kita lihat sebagai peluang karena dengan semakin banyak nanti masyarakat yang teredukasi ini kan menjadi peluang besar begitu untuk bisnis asuransi ke depannya. Nah, seperti apa dari asuransi jiwa melihat peluang-peluang yang ada ya ke depannya? Oke, kalau mungkin yang sudah sering dibahas gitu ya mengenai peluang penetrasi, saat ini penetrasi asuransi jiwa di Indonesia masih cukup rendah ya, masih sekitar 3%-an. Itu. Tapi kita juga melihat peluang yang lain. Peluang yang lain itu adalah khususnya untuk anak muda nih, Gen Z biasanya ya. Yang mana kita tahu sekarang Gen Z itu ada sekitar 28% dari total populasi yang ada di Indonesia. Jadi kami melihat ini sebagai peluang yang mana di setiap generasi pasti memang punya kebutuhan ataupun sudut pandang yang berbeda. Tapi kita melihatnya ini sebagai peluang yang sangat besar, yang mana sehingga kalau dari kanal distribusi keagenan kita juga banyak menyasar atau merekrut juga anak muda gitu. Yang tadi mungkin kita lihat juga salah satu videonya pada saat penyerahan award ya gitu. Dan juga korelasinya sebenarnya yang kita lihat dengan perkembangan teknologi. Nah, ini kaitannya erat sekali karena anak-anak muda Gen Z itu adalah yang sangat terpapar ya dengan perkembangan internet. Dari lahir juga udah melihat adanya internet ataupun dunia digital. Jadi penting bagi Allianz juga untuk masuk ke dalam pengembangan digital sehingga seluruh ekosistem digital yang ada itu bisa digunakan untuk menumbuhkan kepercayaan atau kedekatan dengan target segmennya, yaitu saat ini adalah anak-anak muda Gen Z ini. Oke, termasuk penggunaan AI juga begitu ya? Betul. Jadi itu sesuatu yang di dalam Allianz sendiri sedang cukup banyak diskusi dan kita juga cukup banyak membicarakan tentang AI. Dan kalau di internal kita juga sudah mulai ada penggunaannya ya, gitu. Tapi banyaklah masih yang bisa dieksplor sebenarnya. Oke. Ini menarik ya, artinya ke depannya tadi bisa terbantu di boost juga begitu dengan penggunaan teknologi yang ada. Nah, kemudian ketika kita berbicara sejauh mana sebetulnya perusahaan asuransi jiwa ini bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena tadi selain permasalahan ataupun juga selain masa depan berkaitan dengan teknologi, ini kan juga isu keberlanjutan juga menjadi concern utama begitu. Nah, sejauh mana sebetulnya peran dari Allianz Life ini bisa berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa produk asuransi itu beragam sekali. Kita punya produk yang berkaitan dengan proteksi, berkaitan dengan investasi,
Dan juga di Allianz kita punya jalur pemasaran juga yang sangat-sangat lengkap ya. Kalau misalkan di jalur distribusi keagenan kita punya lebih dari 40.000 tenaga pemasar, bisnis partner, kita juga punya belasan bank partner yang kerjasama sama kita gitu kan. Tapi kalau kita melihat selain daripada unsur investasinya, kenapa? Karena ketika kita membicarakan tentang investasi, dana dari masyarakat ataupun nasabah itu kan juga ditempatkan ke dalam, misalkan kalau dia memilih fund yang berkaitan dengan equity gitu kan, itu kan juga akan diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan ataupun yang ada di market itu, ataupun kalau produk lain yang bersifat tradisional gitu misalkan, itu juga di belakangnya banyak backup asetnya Allianz itu sebenarnya adalah obligasi pemerintah. Yang mana kita tahu obligasi pemerintah juga untuk kebaikan atau pengembangan negara gitu kan. Itu jadi membantu pastinya untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi yang nggak kalah penting dan seringkali mungkin kita nggak paham juga atau kita luput ya dari pembicaraan itu adalah asuransi itu dari sisi individu ataupun yang paling kecil, ketika ada perlindungan, proteksi, itu adalah perlindungan terhadap kekuatan ekonomi rumah tangga. Itu yang paling kecil. Padahal kita tahu juga konsumsi rumah tangga itu salah satu yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau dia punya proteksi, harapannya adalah konsumsi rumah tangganya tidak terganggu, tidak terpengaruhi. Cash flow rumah tangga lebih aman. Betul. Jadi pertumbuhan ekonomi juga bisa lebih berkelanjutan. Oke. Dan ini memang sekali lagi juga perlu kembali diingatkan begitu kepada masyarakat bahwa peran dari industri asuransi ini juga cukup besar begitu ya kepada tadi pasar atau juga market ekonomi secara keseluruhan begitu ya. Nah, kemudian ketika kita lihat juga visi dari Allianz Life dalam melayani nasabah begitu ya. Seperti apa hal ini juga tercermin dalam tren pembayaran klaim dan manfaat kepada nasabah atau pemegang polis dari Allianz Life mengacu kepada data yang terakhir. Ya, jadi kalau di Allianz visi kita adalah untuk memberikan pengalaman klaim yang seamless dan pastinya klaim itu adalah janji kepada para nasabah ya dari Allianz. Pada saat benar-benar dibutuhkan, Allianz ada di sana untuk memberikan benefitnya sesuai dengan ketentuan polis pastinya ya. Sejauh ini sampai dengan kuartal 3 tahun 2025, terbukti Allianz itu sudah membayarkan klaim lebih dari 4,4 triliun rupiah. Gitu kan. Jadi itu menunjukkan komitmen Allianz untuk benar-benar menepati janji gitu kan, ini memberikan klaim benefit. untuk di Indonesia atau klaim termasuk di luar juga? Di Indonesia. Hanya untuk Allianz Indonesia saja klaim baik itu untuk manfaat asuransi jiwa ataupun asuransi kesehatan. Gitu. Dan ini balik lagi ya nunjukin komitmen dan kita mau memberikan pengalaman klaim yang baik pastinya. Bukan hanya sekedar membayarkan klaim tapi juga prosesnya. Jadi kita cukup banyak bekerja sama dengan jaringan rumah sakit ataupun juga memberikan pengalaman klaim secara digital. Oke.